punya gigi 5 jari di limu, ini kombinasi kedua-duanya. Ya. Nah, saya peragakan seperti ini. Ini bisa sebagai bahan pertimbangan kita ya ketika kita menceritakan Injil ya. Nah, ini saya namakan II 5 jari adaptasi. Nah, kita mulai dengan persahabatan. Bapak Ibu, saya punya kabar baik untuk Bapak Ibu. Nah, kalau saya acungkan jempol, ini artinya apa? Baik, ya, bagus. Saya punya berita bagus, ya, tentang anugerah Tuhan. Hidup kekal itu adalah anugerah, bukan didapat dengan usaha atau upah. Seperti begini, Bapak Ibu, pernah nggak dapat hadiah kalah? Ya, kan itu diterima dengan cuma-cuma, gratis. Nah, itulah disebut dengan anugerah. Bukan karena kita sudah berbuat baik, rajin ibadah, banyak menyumbang, tapi ada yang menghalangi. Nah, jari kedua, telunjuk. Telunjuk biasanya dipakai untuk apa? Untuk menunjuk kesalahan atau dosa. Yang bicara tentang manusia. Manusia berdosa dengan usahanya, ya. Dengan usahanya manusia berusaha untuk mendapatkan hidup kekal. Berbagai usaha dilakukan. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau kita membuat kue, ya, kita membuat adonan, kita ambil 10 telur, dipecahkan satu persatu sampai 9 bagus semua, yang ke-10 busuk. Bagaimana jadinya dengan adonan ini? Busuk kan? Padahal 9 bagus, hanya 1 busuk, mencemari semua jadi busuk, ya. Nah, itu juga menunjukkan kepada kita mungkin ada usaha perbuatan baik yang begitu besar, tapi kalau ada dosa tetap aja di dalam dirinya berdosa, ya. Semua kebaikannya mustahil, gagal di hadapan Tuhan. Maka perlu cara lain. Mari kita melihat cara Tuhan. Jari tengah saya paling tinggi dari jari yang lain. Ini menyatakan tentang Allah. Ada pengertian salah tentang Allah. Allah digambarkan seperti kakek, hanya mengasihi. Ya. Allah digambarkan seperti polisi, hanya menghukum. Sebenarnya Allah itu kan kasih sekaligus adil. Ya. Nah, bagaimana menjelaskan tentang Allah yang kasih dan adil dengan menyelesaikan dosa manusia? Nah, ada cerita tentang seorang jenderal Samila. Dia buat peraturan, siapa yang mencuri makanan akan dihukum 50 kali camukan. Ya. Ternyata beberapa waktu yang kemudian kedengaran ketahuan ibunya yang mencuri. Ya. Demi keadilan dia harus menghukum ibunya, tapi dia juga punya kasih kepada ibunya, tidak ingin menghukum ibunya. Bagaimana menyelesaikan kesalahan dosa ibunya? Dia sendiri mengorbankan dirinya, menggantikan hukuman ibunya. Kita bisa melihat di sini, ya, kasih dan adil menyatu dalam diri Samila, perlu mengorbankan dirinya untuk menggantikan hukuman ibunya. Demikian juga Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Jari keempat, jari manis, ya. Ini biasa dipakaikan cincin sebagai tanda kasih, ya. Ini menyatakan tentang Yesus, Allah yang datang ke dalam dunia karena kasihnya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Nah, saya jelaskan secara sederhana. Kalau tangan kiri saya menggambarkan manusia, manusia berdosa. Tangan kanan saya menggambarkan Allah, ya. Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia.
ya, dan menjadi sejajar. Apa bedanya? Manusia ada dosanya, Yesus tidak berdosa. Nah, inilah yang disebut sempurna dalam Matius 5 ayat 8. Tidak berdosa, ya. Karena kasih Allah, dosa manusia ditimpakan pada Yesus, dan Yesus menjalani hukuman itu di atas kayu salib. Kemudian Yesus mati, ya. Bangkit, naik ke surga. Dari surga dia menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal itu hanya dapat diterima dengan iman. Nah, jadi terakhir paling kecil, ya, itu menyatakan iman. Ya. Iman percaya kepada Yesus. Seperti apa? Bukan dengan iman melompat dalam gelap. Percaya seperti, ya, percaya tapi ya tidak tahu siapa yang dipercayai. Bukan percaya di akal, percaya karena mengandalkan pikiran, ya, tidak mengandalkan hidupnya pada Yesus. Bukan percaya yang sementara, percaya sebagian, ya, tapi percaya sepenuhnya. Apa artinya percaya sepenuhnya? Ya, mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Mengandal seperti, ya, cerita tentang seorang yang terapung-apung di tengah laut. Tiba-tiba datanglah kapal mendekat, lalu kapten kapal mengulurkan tangannya, ya. Nah, apakah seorang ini terus mengandalkan pada kayu untuk membuat dia terapung-apung, atau dia melepaskan andalannya dan pegang tangan sang kapten kapal lalu pindah ke kapal dan selamat? Tentu kalau dia mengandalkan kapten kapal, dia akan lepas pengandalannya dan dia hanya mengandalkan kapten kapal dan masuk ke dalam kapal dengan selamat. Nah, ini percaya seperti apa? Percaya yang berani mengandalkan dan berani melepaskan andalan kita selama ini hanya mengandalkan Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Apakah Bapak Ibu paham? Sekian.